hari yang biru memaksaku untuk tetap mengingatmu. Luapkan rasaku pada bulan. Ku bertanya, bisakah aku bermanja denganmu, bermanja denganmu, bermanja kita, ku memikirkannya, ku memikirkannya, ku memikirkannya. Khawatirlah sebab kita tak cuma berdua. Gelisahlah, mungkin aku tak akan lama, tak akan lama, tak akan lama, tak lama lagi aku kembali bersembunyi. Pijak saja kepalaku, keluarlah segala isinya, segala isinya. Robeklah dadaku, hisap semua sari-sarinya. Bercintalah denganku, 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 kekasihku. Malam ini kita kembali live lagi dengan tamu spesial. Malam ini ada sebuah band, ya. Kita menyebutnya band, ya. Iya, band. My Grace. Betul ya? Tepuk tangan dulu, My Grace. Aku hampir ketukar-tukar, takutnya jadi V kan. Iya. Kita kedatangan My Grace malam ini. Sebenarnya tadi awalnya hampir kita tunda, tapi semangat menggebu-gebu dari kawan-kawan kita yang harus kita fasilitasi menjadi sebuah acara yang nyata, betul ya? Betul sekali. Mendukung musisi dan musik lokal, khususnya Pekanbaru. Kalau di sebelumnya, pertemuan sebelumnya ada Bung Galau dengan albumnya Karsa dan Karya kalau nggak salah. Kini band kedua yang hadir di Sabda dan di Kopio ini membuka ruang diskusi dan ngobrol santuy gitu. Ya, agak-agak milenial dikit lah ya. Santuy. Jadi konon katanya My Grace ini punya album. Konon. Ini masih konon, ini kan simpang siur nih kan. Kenapa saya bilang konon? Saya nggak mau sok tahu. Rupanya nggak punya kan. Rupanya saya salah kan. Jadi
konon katanya My Grace ini punya album yang coba nanti kita korek lah. Albumnya ini album foto apa album apa kan, kita korek lah. Iya. Gak mungkin yang tadi main gitar rupanya isinya albumnya album minggu. Album mingguan. Jadi kita tanya nanti. Kalau boleh tahu nih, kita kenalan dulu. Yang sebelah sini ada Grace, yang sebelah sini ada Mai. Jadi Mai oh enggak. Bukan. Iwang ya, Wang Iya, ya. Iwang. Ada Iwang dan ada Grace. Namanya My Grace. Jadi My Grace. Oh, bukan. Lagu pertama tadi Fox ya. Ya nggak mungkin lah, nggak mungkin saya bilang metal walaupun tampilannya Iwang. Pop sih yang pasti. Iya, maksudnya pop. Ya oke lah pop ya. Karena Fox sekarang sedang pop, ya kan? Pop sedang folk atau folk Pop sedang sedang pop? pop. Folk, Iya. Fox sekarang sedang pop. Sedang Kenapa? Sedang populer maksudnya. Iya, Gitu, ya kan? Kalau dulu emo sempat ngepop. Iya, seperti Dulu kan, emo tuh sempat menjadi pop dari anak muda. Itu musik yang populer maksudnya ya, bukan aliran musik tapi populer. Punk gospel. Popularitinya. Ada namanya dulu Apa? punk melodic tuh kan sempat ngepop juga kan. Punk gospel kan ini. Punk gospel. Nah, kalau yang lagu pertama tadi ini judulnya apa? Siapa yang mau cerita? Silakan Grace atau Iya. Hari Biru judulnya. yang bikinannya lupa. nih. Hari biru. Bukan Ari Biru ya, tapi Hari Biru. Hari biru kebetulan ya. Gimana cerita dong. Cerita. Duluan lah ini yang cerita. Yang Pakai mic Kak. enggak yang Grace, mau Grace, diceritain pakai mic. apa? Enggak, lagu pertama dulu nih ya, lagu pertama dulu. Minggu pertama Iya, yang hari biru. Iya, menceritakan apa nih Hari Biru nih? Hari biru. Wah, cerita. Kalau di Riau ini kan biru itu suatu yang Kelam. bukan. Oh enggak. yang Iya, dicari. bisa kelam maksudnya. Maksudnya mahal. Mahal. Beberapa tahun belakangan ini ya. Biru. Kenapa? Ya karena kita sering asap ya kan. Oh, Kalau iya. kalau asap itu Mahal ya. iya, jadi langitnya tuh abu-abu, hitam. putih aja. Oh, hitam. Apa namanya coklat gitu kan, Berarti putih. biru adalah sesuatu hal yang sedang dirindu. Iya. Cocok. Kawan-kawan NGO ini kalau bikin ada kemarin kan ada gerakan melawan asap kan Iya, ya. betul. Gerakan Itu panas. tagline-nya tuh intinya mengharap biru atau misalnya kembalikan biru kami atau intinya begitulah, kerinduan terhadap biru. Langit biru. Langit biru maksudnya. Ya bisa sih. Atau kembalikan langit biru. Kalau ini gimana nih? Hari Ada biru. sebenarnya ada sih hubungannya ke situ. Oh, ada. Oh iya. Sebenarnya Kalau ini salah nebak tadi. tentang kesedihan ya sebenarnya. Kesedihan biru itu bisa berarti sedih, bisa berarti yang menenangkan, tergantung sih orang. Menginterpretasikan. ya. Ya. Warna pilihan orang untuk menenangkan dirinya apa gitu kan nggak harus biru. Iya. Sebenarnya aku juga nggak terlalu suka biru, sukanya hitam tapi Kalau di filosofi bahasa Inggris kan Pegang aja, Grace. misalnya kayak misalnya kayak ada puisi black and blue. Kalau udah dibilang black and blue tuh udah yang kayak Kelam ya. kelam gitu. Kayak itu. Kelam Filosofinya bisa dari situ. blue shake ya ada seperti itu. atau dari blues. Blue, ada baby blues kayak gitu sih. Yes. Iya. Sebenarnya kita bikin lagu terserah yang denger sih mau menginterpretasikannya seperti Jadi apa gitu. emang sekarang seni begitu ya. Iya. Terserah Kalau orang mau apa. maksudnya nggak seni pada umumnya tapi kalau budaya pop gitu kan. Biasanya tuh eye catching, easy listening gitu kan. Musiknya gampang, syairnya gampang dicerna. Iya. Tapi kalau yang di luar itu memaksa orang untuk mikir gitu kan. Iya, betul. Atau menghayati karyanya dengan caranya tersendiri gitu. Gitu ya maksudnya. Sebenarnya kayak gitu. Iya. Sebenarnya aku atau kami gitu bikin karya tuh emang bener menggiring orang supaya dia mikir gitu. Supaya gimana ya, kalau orang itu mikir kan otaknya hidup terus. Otak hidup terus kan jadi aktif lah. Oke, aktif ya. Kalau nggak aktif di miss call nggak bisa. Iya. Jangan sampai kosong lah. Iya. Nah, Mailbox ya. itu jadi tentang kekasih atau lebih tinggi lagi tentang kekasih Bisa. Bisa. ya. Kekasih dalam tanda kutip. Iya, bisa ya. Kekasih yang Manusiawi Cewek atau cowok bisa. yang non manusia ya bisa juga ya. Bisa. Oke.
yang pasti tentang cinta. Tapi Iya. cinta yang Cinta Cintanya apa terserah iya, ya. betul. cinta dalam tingkatan tertinggi boleh. Boleh ya. Itu kan udah aku bilang tadi, ini lagunya nih Maknanya jamak ya. maknanya jamak. Aku curiga juga mereka jangannya kena benturan spiritual juga. Tapi kita korek lah nanti ya. Soalnya Boleh, kemarin boleh. Bung Galo rupanya kena juga benturan spiritual kan. Iya. Ya kan bagus sih anak muda banyak mengalami benturan spiritual kan. Tapi kita cobalah. Kita tanya asal muasal nih. Asal muasal. Asbabun nuzul atau sebab musababnya si My Grace ini brojol di dunia ini gimana ceritanya nih? Oh, Silakan. Grace dulu deh. Iya. Pertama itu Oh sambil ngopi ya? Iya. Ngopi silakan. bisa. Santai. Terus Ngopi yuk gitu. Semua tuh berawal dari ketidaksengajaan. oke. Belum pernah ketemu sama Mas Iwan itu, belum pernah gitu. Saya cuman udah suka nulis juga di Instagram itu buat bisnis. Gak sengaja follow, gak sengaja. Nggak sengaja follow. sengaja uang yang GR ya. Nggak sengaja. Gak sengaja follow, baca, oh bagus tulisannya gitu loh. Akhirnya udah follow tuh dari bulan, kalau nggak salah bulan 5 apa bulan 4 2019. Follow, cuman baru kayak mau komen gitu lah, bagus itu puisinya, apa itu baru bulan-bulan 7 ya, 7 atau 8 lah. Itu udah mulai apa, bagus puisinya ya, mulai ya gitu kan. Awalnya di Silent Rider ya. Iya cuman kayak Silent Reader. Oh, ya. Rider emangnya tukang balap tuh. Sadar diri. Salah kamu Arif sih, makan bahasa Inggrisnya sebelepotan gitu. Iya. Terus Mulai kayak ya say hello lah gitu, cuman nggak terlalu apa. Jadi akhirnya waktu tuh wisuda, disuruh nyanyi waktu wisuda, dengarnya Nadina Biza, suka sama lagu-lagunya dan teknik dia cara bernyanyi. Jadi waktu apa namanya pas Nadina Biza ini apa, jadi kayak wah nadanya enak ya untuk di apa, saya bukan ditiru tapi kayak jadi inspirasi gitu loh. Akhirnya udah lama sih bisa buat lagu, cuman kayak kenapa pas tuh jadinya bang bisa nambahin lagunya gitu. Kita sudah buat pertama itu refnya udah jadi duluan, tapi liriknya awal tuh kurang tahu cara buat lirik gitu. Iya. Akhirnya bang buatin liriknya dong gitu loh, tambahin gitu. Akhirnya ditambahin sama abang ini, Grace kasih nadanya, cocokin sama refnya, oh akhirnya bisa gitu loh. Sama sekali nggak pernah ada niatan untuk ketemu sama abang ini. Nggak tahu juga itu abang ini di Pekanbaru gitu loh. Akhirnya oh ternyata orang Pekanbaru, gara-gara satu band juga ada karya juga, pasti abang tuh nge-cover di salah satu apa juga itu production. Akhirnya ketemu gara-gara ada project, Grace dapat project dari orang Bandung, nampil di CFD, cari band, bingung nih, udah lama nggak ngeband, siapa cari ya. Akhirnya abang nih, bang tolong carikan band, carikan teman-teman, akhirnya ketemu Desember. Disitulah kayak jadi seriusin aja lagu ini yang sering kita buat itu loh. Lebih banyak ketemunya di Instagram sih pas tuh, tidak sengajaan sebenarnya. Itu pop juga tuh. Iya. Bertemunya di dunia digital. Iya, di digital. Tapi kan sebenarnya nggak ada yang kebetulan kan. Iya. Iya. Tentu. Itu kan aku bilang ini kayaknya mengalami tabrakan spiritual ini. Itu Bukan tabrakan sih, sengaja menabrakin diri. Oh, menabrakan diri. menabrakan tabrakan diri. itu bisa sengaja atau enggak sih? Iya. Nah, tadi nih Grace cerita nih kan. Berarti secara historis tuh ketidaksengajaan di dunia digital tadi ya. Iya, betul. Instagram khususnya. Terus kesibukan selain ngurusin Grace ini apa, My Grace ini? Kesibukan. Maksudnya bandnya. dalam kesenian atau seni musiknya ada project lain atau gimana enggak? Sejauh ini masih ini ya, Bang. Iya, Masih promosi seperti ini sih. Ya. Setelah recording materi album kemarin kan. Ini lumayan gerak cepat sih. November buat lagu pertama, ada lagu yang itu di Hilang Dalam Pekat itu, nanti langsung bulan 2-nya record album langsung gitu. Jadi nggak mau 2 bulan langsung recordingnya. langsung. Itu dalam puisinya sebenarnya apa nih lebih dari 10, kalau dijadiin lagu tuh lebih dari 10. Cuman kan kita milah untuk menjadikan album yang mana gitu loh, yang bagusnya gitu. Oh, oke, aku
kasih highlight lah, garis bawah, Iya. underline bawah. Ini itu sebenarnya musikalisasi puisi. Bisa dikatakan Bisa. Iya. gitu. Iya. Makanya folk banget ya. Iya. Kalau dalam aliran lain ada balada juga bisa Iya. musikalisasi puisi ya. benar-benar. Oke, itu musikalisasi puisi. Kalau nggak ngerti nggak usah browsing aja. Jatuh cinta sama puisi dulu sih Oh, sebenarnya. awalnya itu ya, awalnya. Iya, kalau nggak mungkin orang mikirnya kalau misalnya Grace nggak suka puisi gitu, atau Bang Iwangnya mungkin yang nggak menggenapi puisi itu jadi kayak apa sih liriknya gitu Nanti loh. kemarin Nggak merayakan nyambung. nggak Hari Puisi Sedunia? Oh. Tanggal 23. Merayakan Merayakan di rumah aja. di rumah aja. Oh iya kan WFH. Stuck di rumah aja iya. Betul. Iya. Itu sih. Jadi dari awalnya kliknya itu dari puisi-puisinya Iwang nih kan ya. Iya, gitu kayak misalnya anak band nih kan biasanya show off nih. Oh, iya. Dia main gitar oke, main drum, drummer oh. oke. Itu kok Abang nih puisi? anak band kok ini Kontras gitu kan, kontra. ya. Iya, jadi Bandnya ini itu lagi. yang buat mungkin bandnya narik gitu cadas sama lagi Grace. kan? Iya. Yang narik itu scroll bawah mungkin ada tulisan, abang nih lumayan random dulu Mbak ya. Tulisan ya. Randomnya Random itu banget nggak, bukan lumayan lagi. randomnya itu di apa sih postingan saya puisi kalau memang lagi ngeband gitu karena nengoknya ke bawah cuman kalau ada foto atau dibuatnya postingan itunya kata-kata gitu itu yang buat menarik loh kenapa anak band postingannya itu puisi gitu jadi itu yang buat menarik itu jadinya yang udah baca oh bagus aku suka gitu loh Yang sama biasanya puisi. begitu tuh kalau nggak pencipta lagu tuh vokalis ya biasanya begitu ya. Hmm. Sedangkan Iwang bukan pencipta lagu juga di band yang lainnya nggak? Iya Boleh ya. Ada juga. ada Tapi bukan vokalis ya. Bukan. Dan bandnya tuh nggak cocok kalau dipasangkan dengan puisi-puisi itu kan ya. Enggak cocok. sebenarnya Jadi itu sebenarnya kayak sisi lain dari kecerdasan itu ya, sisi melankolis dari orang yang cerdas itu. Menjadi puisi dicurahkan di Instagram. Lalu tiba Iya. tak sengaja Iya si terbaca Grace lewat iya. di depan beranda. Ya kan? Tak sengaja gitu. Grace lewat depan berandanya Iwang nih. Iya. Akhirnya klik Akhirnya menjadi klik, sebuah iya, project sebuah project My Grace. Iya. Ya kan? gitu. Menarik ya. Cukup cepat sih cuman historical itu Oh iya, maksudnya iya dari itunya jangka waktunya cepat, cepat tapi historical gitu. Iya, storage-nya bagus, story-nya bagus. Produksinya berarti 2 bulan, habis 2 bulan masuk studio langsung ya. Iya langsung Masuk studio sendiri, home studio atau ada di luar kawan? Ada studio teman. studio teman iya. Sekalian di situ. Langsung full band. Hah? Langsung semua lagunya formatnya full band atau ada yang Full band. duo? Full band semua. Full band Dari semua. dua, Tapi full bandnya ya yang enggak yang keras. Minimalis ya. Konsepnya memang gitu. Kalau project kan memang berdua. Cuman kalau misalnya untuk tampil atau apa full band. Full band. Ya, di full Proses rekaman juga cuman 2 minggu kalau 2 minggu. 2 minggu jadi selama 2 bulan itu kita bikin lagu nggak ketemu via WhatsApp. Makanya Jadi, digital membantu tulis sekali. lagunya habis itu kirim voice note gitu kan. Iya, atau enggak Atau enggak VC, video gitu. Iya. video gitu. Terus habis video itu nyanyi. direkam, Oke ditulis, nggak rewrite ini? gitu. Oh, oke gitu. Emang milenial banget lah. Ini lawannya mie goreng sama mie rebus ini. Suka berkuah sama tidak ya. Iya. Atau enggak Itu- mie goreng enggak ada kuah sikit. Imbas, maksudnya dampak positif dari kemajuan teknologi ya. Iya, Ah ya benar pasti. kan ada yang menggunakannya secara positif, ada yang Iya betul negatif. sekali. Kalau dia negatif tuh nyari link, nyari apa link pemersatu umat tuh dia tuh. Pemersatu umat Iya, ya. pemersatu umat kan. Semua ribut politik partai kalau muncul link tuh langsung Sap. senyap. langsung senyap. Atau enggak ributnya link gun. Wah. Link atau mati gitu ada itunya kan ada apanya ada emotikonnya kan ada stikernya. Si Arif Bayu itu mainannya link tuh dia. Tuh dengerin tuh. Terus ini kan bisa dibilang kontradiksi lah ya. Secara enggak maksudnya bukannya nggak umum lah ya, maksudnya nggak umum, mungkin ada sih ya, tapi Iwang ini kan ngebandnya cadas nih di sisi lain ya, di dunia di belahan dunia yang lain nih, cadas, thrash metal segala macam, hardcore mungkin apa segala macam, lalu punya project kontradiksi dengan kecadasan yang tadi itu gimana cara bagi waktunya dan bagi jiwanya itu gimana tuh? Ya aku ngalami juga tapi mungkin ceritanya beda mungkin ya. Kalau
Kalau bagi jiwanya ya, mungkin aku lebih ngomong ke bagi jiwa. Kalau bagi waktu bisa-bisa aja. Iya, bagi jiwa tuh betul. Soalnya jiwa itu yang bagi waktu. Jangan sampai waktu yang mengontrol jiwa kita. Oh, betul. Jiwa kita yang ngontrol waktu. Betul. Nah, sebenarnya aku ini punya apa? Boleh nggak diceritain gitu ya? Boleh Apa lah, boleh. keanehan apa ya di diri itu ya? Apa yang nggak boleh? Nggak tahu kalau Itu kan jadi latar belakangnya. Ya, kejiwaannya sebenarnya kayak ada ketidakjelasan mungkin di pikiran, ketidakjelasan, kadang emosi, kadang gini, kadang gitu. Apa sih namanya? Nggak tahu, susah. Kadang-kadang up, kadang-kadang down, kadang-kadang nggak di mana-mana. Iya. nggak di mana-mana itu gimana maksudnya? Melayang. Merasa hampa gitu, atau Hampa nggak juga bang? Kayak mana? bingung, maksudnya kayak nggak ngerasa apa-apa gitu ya? Bukan. Pernah nggak kayak ngerasain sakit tapi nggak tahu penyebabnya apa? Ngerasain sedih tapi nggak tahu penyebabnya. Oke, iya, seperti oke. Itu kayak sebenarnya kalau di psikologi mungkin ada gangguan, tapi itulah yang latar belakangnya. Tapi kalau aku bilang itu bukan gangguan sih, ya itu anugerah Tuhan juga. Gitu. Iya. Tergantung kita menyikapi itu kan, itu bisa menjadi inspirasi atau proses penciptaan karya gitu kan ya. Benar. Kan ada bagian dari itu kan, terutama merenung, mungkin itu bisa jadi alasan untuk merenung kan ya. Iya, itulah yang lahir jadi puisi, jadi lirik-lirik lagu ini. Gitu. Tuh, ini ngelamun malah ngelamun nyari link, itu merenungnya merenung beda kan, ngelamun apa lah ya kan. Iya. Itu dia ya. Ketemunya yang tabrakan spiritual lagi kan, males. Memang nggak ada hal yang Normal-normal aja bukan ya? Nggak ada hal yang apa ya, susah nih ngomongnya. Yang kita skenario kan mungkin. Bukan. Segala sesuatunya pasti ada alasannya, ada sebabnya. Kenapa yang pertama tiba-tiba bungkalau, terus tiba-tiba migraine juga mengalami hal yang seperti itu kan, nah, gitu ya. Kita nggak tahu. Segala sesuatu tuh ada alasannya. Alasannya. Segala sesuatu terjadi pasti oleh campur tangan sesuatu ya kan. Nah, ya itulah. Tuh dengerin. Nggak salah apa-apa. Ya jadi apa? Nyari kambing hitam aja kan, manusia kan suka nyari kambing hitam. Dia sebenarnya nggak hitam sih karena topinya hitam kan, jadi aku. Dia kambing pink sih. Aduh, ya. Berat kan. Lu lagi malas mikir berat-berat kan rupanya. Lagi mikirin Kopet 19 ya lu. Kopet. Tapi itu memang jadi ya perhatian lah untuk saat ini gitu. Makanya tadi sebenarnya acara ini kan hampir ditunda karena ada itu serbuan dari, sebenarnya dia tuh nggak bahaya sih. Iya. Kawan-kawannya yang bahaya. Banyak kawan. Dianya satu. Dia satu, temennya banyak. Temennya yang Malesin, melebihkan ya. Iya. Nempel di mana-mana tiba-tiba kan ngeselin banget gitu kan. Ya udah deh. Itu secara historis gimana sih si My Grace ini terbentuk dan latar belakang apa yang menjadi penulisan lirik ya di karya-karya My Grace. Di segmen berikutnya mungkin kita akan dengar salah satu lagu andalan, lagu hit single ya, di album yang sedang di atau mau di itu? Mau dirilis. Tidak sedang lagi. Berarti ini premier ini pertama ya, live. Maksudnya interview begini untuk album ini atau sudah pernah? Kedua sih ini. Ini kedua. Ini kedua, nggak jadi deh. Ini yang Jadi, kedua. yang pertama kan. Yang pertama sama orang salah satu stasiun TV langsung ya. Terus mau bilang juga bahwa ada album yang akan kami rilis gitu ya. Iya. Oke. Nah, TV-nya nasional, tapi kita kan TV abal-abal nih kan ya. Itu mendapatkan kehormatan. Buyu Arif loh. Jadi sebagai TV abal-abal ini levelnya sama dengan TV nasional, mendapatkan kehormatan khusus oleh My Grace untuk membicarakan albumnya. Kita tunggu setelah pesan-pesan yang berikut ini. Check it out.
dalam dekat yang ku harap kau tak juga pergi, tetap melekat. Hujan air mata menyusuri dada, relung jiwa hanya ku yang lara. Kasih putih, sumbang dan perih, derap kaki lelah berjelaga. Habiskan malam tanpa bintang dan bulan, aku masih terjaga dalam luka nelangsa, dan kau hilang dalam pegang, dan kau hilang dalam pegang, dan kau hilang dalam pegang, dan kau hilang dalam pegang. Ya, dalam lagi kan? Dalam aja. Secara konsep Lagu ini. lagu andalan di album ini menceritakan tentang apa sih? Konseptual ya, konseptual yang dibikin oleh kawan-kawan. Konseptual Konsepnya Lagu. apa nih? Mas? di lagu ini ya, Iya. film Hilang Dalam Pekat. Pertama kan kasih buat refnya, baru liriknya. Itu kan intinya, habiskan malam tanpa bintang dan bulan. Aku masih terjaga dalam luka nelangsa. Itu seperti gak ada siapa-siapa, hanya diri kamu sendiri. Malam-malam. Malam-malam hanya ada bintang dan bulan. Itu kita kayak berantem sama diri sendiri, itu kan capek ya. Kayak nggak punya penyelesaian. Seperti itu, kayak jatuhnya di situ, namanya luka nelangsa. Kalau nelangsa itu betul-betul yang kayak downnya itu memang Down to the jauh earth ya, betul-betul paling nggak enak, paling jatuh, paling sakitnya di situ gitu. Gak ada siapa-siapa yang ngebantu dan diri kamu sendiri loh. Kamu berantem sama diri kamu sendiri, seperti itu sih. Sakitnya tuh di situ ya kan? Iya. bukan di sini. Bukan di sini, udah diganti udah di situ. Kalau kadang kita kan berantem sama orang kan ada lawannya nih. Iya. Kadang Ini nggak ada bingung. lawannya ini, itu yang buat
aduh apa sih ini gitu loh, kayak kesel sama diri sendiri seperti itu, kayak itu sebenarnya itu konsepnya sih. Aku pernah begitu tuh. Itu di tahap downnya mungkin kayak itulah ya. Aku juga Lagu ini pernah foto konsepnya. begini. Iya sih. Kayak gini. Iya. Jadi ini menceritakan tentang pergolakan Mm-mm. jiwa, Iya. rasa dan batin ya. Batin, Batinnya kalau bahasa ini ya. Kalau bilang rasa tadi nyambung nih sama Iya. nama album kita. Iya. Oh iya. Iya, kami Alhamdulillah, ada nama betul album banget. ya. Iya. Apa nama albumnya? Ranari. Ranari. Apa tuh? Rasa, nafsu, rindu. Rindu. Oke. Ada kepanjangannya. Itu manusia banget ya. Iya, betul, manusia itu. sekali. Ya, rasa, Punya rasa, dan punya rindu. nafsu, punya rindu juga, kerinduan. Pastinya. Mencakup di semua lagu sih. Semua lagu kami itu dirasa iya, di nafsu untuk batiniah iya gitu, kerinduan iya. Ini Di kalau bisa dibedah secara etimologis ya, maksudnya secara kata-kata, kan judul albumnya udah dalam ya, Iya. termasuk dengan lagu andalannya Hilang iya, dalam dalam Pekat itu. paket. Rasa, Nafsu. nafsu, Rindu. rindu. Rasa itu manusiawi kan, Iya, nafsu itu juga manusiawi, iya. rindu itu juga manusiawi. Iya, betul. Yang sebenarnya ini apa? Pergolakan manusia mencari sesuatu, merindukan sesuatu yang Iya. dia tuh bingung mencari apa. Iya, lebih Iya nggak? Maksudnya mencari dalam arti ini aku interpretasi bebas ya. Iya, Ini bebas. sebagai pendengar, aku baru dengar lagunya, terus baru dengar Iya, kata-katanya, liriknya, nadanya, kan kayaknya udah matching. Manusia yang punya rasa, juga manusia itu punya nafsu, juga manusiawi itu punya rindu. Kalau itu diikat menjadi satu, ini akan menjadi pencarian. Iya. Wasilahnya atau jalannya beda-beda, ya kan? Pengikatnya itu di rindu tadi. Iya. Kita diikat oleh rindu akan sesuatu. Ya. Lalu rasa dan nafsu yang menjalankan kita pada ikatan itu, akhirnya menuntun kita ke situ. Iya. Begitu ya kayaknya. Hilang dalam pekat tadi kalau aku bilang kan ini interpretasi bebas Iya, ya. bebas, Boleh loh bebas. ya. Salah. Enggak apa-apa. Salah ya nilainya 5 lah gitu. Hilang dalam pekat menggambarkan seseorang yang berada dalam kegelapan malam, tanda kutip ya, ada iya. bintang, ada bulan. Iya. Itu kan secara harfiah, bisa juga ya. secara makna lainnya dia sendiri, Iya. nggak ada apa-apa. Bintang dan bulan kan interpretasi langit, Iya. ya kan, samawi lah ya, Iya. kelangitan. Jadi dia tuh di langit tapi sendiri, rindu mencari sesuatu. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya rasanya itu, nafsunya itu bergejolak Iya, betul. karena pengen mencari sesuatu yang dia rindukan, yang dia tuh nggak tahu rindunya itu tentang apa. Ya kan? Oke. Sebenarnya bebas sih di lagu ini. Mau kemanusiaan masuk, ke cinta juga masuk. Kalau kemanusiaan ibaratnya Adam yang kosong. Kalau kita masukkan Adam, dia sendiri gitu kayak memtanyakan mungkin sama Tuhan itu. Tuhan kok aku sendiri gitu, kasihlah teman aku kayak gitu. Akhirnya ada Hawa kayak gitu. Nah, seperti itu sih bisa. Kalau ke kemanusiaan kayak manusia itu kan makhluk sosial nih. Gak bisa sendiri, pasti butuh teman gitu. Jadi pastinya ya Helm. gimana ya manusia gitu bersosialisasi ya kayak seperti itu sih. Ya kalau dibahas Panjang. dari satu lagu ini aja, dengan rupanya juga terkait erat dengan album, Iya, itu bisa dalam ya. dalam. Bahkan kalau orang lihat lagunya ini nggak, secara visual tuh nggak mungkin matching dengan penciptanya. Kalau Grace tuh kan oke lah ya kan, bisa lah menciptakan sesuatu yang Mungkin begitu. ya, mungkin. Tapi kalau lihat Iwang ini kan ya apa iya gitu, biasa Orang mempertanyakan gitu kan, yakin bisa buat lagu screaming ini gitu, gitu lah. itu dia. Itu pergolakannya kan batiniah kan, maksudnya Iya. secara batin di dalam bergolak.
ini aku mencari sesuatu tapi aku nggak tahu mencari apa atau siapa atau jadi bagaimana mencarinya, sedangkan Atau mungkin sesuatu yang dicari udah hilang ketemu. atau Bukan, ketemu. Oh, udah ketemu ya. Tapi pantas nggak sih si penyari ini Iya. mengakui dia udah kutemukan gitu? oke. Nangkep nggak? Tapi iya paham. Pada tataran itu akhirnya ketemu misalnya gitu. Pencarian kerinduan itu misal tadi kan ini awalnya hilang dulu kan. Iya, hilang. Awalnya hilang. Bisa malam atau bisa lalu rupanya temannya itu bintang, bulan. Kalau kalian ngertiin pekat itu apa coba? Iya. Pekat, Kalau aku gelap. apa ya? Ini sesuatu yang pekat itu kan kepadatannya tinggi. Kepadatannya tinggi. Misalnya kopinya pekat, tentu Unsur pekat itu tuh gak jelas ya Nia? Atau gak nampak? bukan. Maksudnya kepadatan, jadi lebih kental istilahnya begitu. Di situ pekat ya. Kalau itu bisa dibilang pekat guys secara ini karena aku iya. meracik kopi ya, jadi ya. Kalau kopi yang pekat tentu begitu kan. Tentu ya. Kopi yang pekat dong berarti kopinya banyak atau kental, lebih kental tanda kutip ya. Kalau aku justru sesuatu yang ini sih, terlalu seneng, kuartiin terlalu terang. Itu terlalu terang kalau kita masuk ke sesuatu yang terlalu terang banget, kita bisa hilang loh. Oke. Bisa. Iya. Pekat juga. Gelap pun begitu gitu. Diterang pun begitu. Oke. Iya. Betul. Kepekatan cahaya itu juga ada. Iya. Ya. Pasti. Iya. Justru nggak ada tuh kepekatan bayangan tuh nggak ada. Nah, Nilai kepekatan kegelapan itu nggak ada. Kenapa? Karena kegelapan itu adalah ketidakadaan cahaya. Ya betul. Jadi makanya nggak ada nilai kegelapan. Kegelapan. Tapi adanya tuh Nilai cahaya. Iya. Ketika cahaya itu 0 berarti itu gelap. Nah, jadi kepekatan cahaya itu ada juga. Di arti yang lain ya, karena Iya, tadi arti yang lain. interpretasinya ke Luas kopi, ini, ya. kopi cair ini. Kepekatan cahaya itu berarti intensitas cahayanya tinggi. Walhasilnya kan jadi terang kan. Silau gitu. Nah, ketika tidak ada hitam, gelap. Orang menyebutnya pekat. ya. Padahal pekat juga bisa kepekatan Kental cahayanya gitu ya? tinggi. Iya, nilainya tinggi gitu. Iya. Misalnya kopinya nilainya tinggi daripada kopi yang lain, berarti dia lebih pekat. Pekat. Iya, saya. Gitu. Satu kata tuh pekat tuh. Arif bingung lu udah tiga Kayak batang. bahasa Indonesia 3 SKS gitu ya. KS. Heeh. Jurusan apa ya, Arif? Ekonomi. Iya. Enggak masuk ya. Ada loh kepekatan ekonomi. Filosofi ekonomi. Nah, album Iya, Bu. Rasa Nafsu Rindu. Rasa Nafsu Rindu itu. Sebenarnya lagu ini tuh jembatan kami bertemu. Seperti itu. Awalnya ketemunya di lirik ini ya. Iya gitu loh. Oh, lirik ini ya. Kalau mungkin kami nggak mungkin akan ketemu tuh kalau nggak ada lagu ini gitu loh. Jadinya Ini nggak akan terjadi nggak akan kalau nggak ada terjadi. lagu Iya, ini. nggak ada lagu Kalau ini. bahasa kerennya wasilah lah, melalui lagu inilah Iya. wasilahnya kalian bertemu ya, Kami berterima kasih sama itu. lagu ini. Iya gitu lah. Ya, kalau ini Hilang bakal dalam panjang. Iya. Masih kemana-mana jadi mikirnya nih. Karena dua kepala sih di lirik ini tuh dua kepala gitu. Sekarang jadi 3 kepala kita. Jadi 3 kepala. Karena aku ikut sok-sok mikir ya, padahal nggak penting gitu kan. Malah Aku. seru. Seru sih. Jadi, aduh, album ini ada 10 lagu ya. Ada 10 lagu. 10 lagu ditulis berdua. Berdua. Secara lirik dan secara musikalisasi Iya, ya. betul. Lalu salah satu andalannya itu adalah hilang dalam pekat. Hilang dalam pekat. Iya. Hilang dalam pekat. Interpretasinya bisa pekat, ketidakadaan cahaya atau Lebihan cahaya. kepekatan cahaya yang tinggi ya, gitu kan. Lalu ini masih ngawang-ngawang nih aku jadi ini gara-gara Iwang nih kan.
Nah, tadi udah cerita kita off air ya tadi ceritanya. Ini ada tadi bahas tentang album ya. Iya. Produksinya penciptaan lagu 2 bulan ya. November. Nggak ada. November sampai Januari Februari. Dikasih tahu aja lah. Sambil rekaman kami bisa sambil buat lagu. Oh, oke. Itu standar lah itu. Iya, standar lah. Band Iya. umum begitu. Iya. Jadi proses produksi dan recording itu berapa bulan totalnya? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Itu di drill. 2 bulan itu recording terus gitu. Enggak. Produksinya cuma 2 minggu. Oh, 2 minggu. Itu sambil Karena fokusnya itu sebenarnya bukan kayak kita buat album ya, enggak gitu Bang. Kami kayak ya buat aja dulu lagu gitu. rekam. Ngalir aja gitu. Jadi kayak nggak ada hari ini lagunya gini, hari ini nggak gitu Bang. Kayak misalnya abang nih ngasih puisi nih, tap gini. Sesempat saya buat nadanya, kalau nggak sempat ya nanti gitu. Itu kayak gitu Aku sih. pernah gitu sih, tapi bahkan pernah di karantina dulu kan untuk proses bikin lagu itu pop juga. Iya. Bikin lagu pop lebih ribet daripada lagu metal. Karena harus Betul. menyesuaikan pasar kan. Iya betul. Kalau Menyesuaikan pasar ini sulit. indie atau metal kan bodo amat, cukup kami lah mau bikin lagu Iya, kayak kayak apa apa. kan. Mau orang undang bodoh lah serah kami kan. Tapi kalau pop tuh kan ini nggak laku. Oh itu Iya, itu sih. banyak pertimbangannya. Oke, ini keren lah ya. Sambil saya agak ngawang-ngawang lagi, mikir-mikir lagi di satu lagu ini aja saya mikirnya kemana-mana nih. Jadi kita break dulu aja lah. Aku mau ngopi dulu biar nggak sepak. Kita kembali setelah break dikit. Jangan ucap jangan, jangan pergi jangan, sebab aku rindu. Canda jadi candu, lepas kain lepas, rambutku terurai, wangimu aduhai, membasah semuanya. Tetaplah seperti ini sampai pagi nanti, sampai lupaku nanti. Pergilah dia sedih, tetap tidur di sini. Ku seduhkan kopi, senjatakan kembali, kau kan ku nikmati. Lagi dan lagi pelukku menetes, lagi dan lagi ku ciumi dadamu, lagi dan lagi suaraku mengeram, lagi dan lagi sampai pagi lagi, sampai pagi lagi.
Sedih diriku. Ya. Berat. Berat ya bang. Tadi awalnya lagi malas mikir kan, tapi jadi mau nggak mau ikut mikir ya. Iya. Tuh pengalaman gitu. Jadi dulu zamannya masih main musik kan. Lagu yang nempel atau yang lagu yang enak atau yang bisa dibawakan dengan enjoy itu lagu yang bisa kita resapi ya. Ya. Itu makanya aku nggak pernah bisa menjadi pemain top 40. Iya serius. Zaman ngeband itu aku nggak pernah bisa jadi pemain top 40 sampai sekarang dan nggak mau. Kenapa? Aku nggak bisa tiba-tiba harus kasih lagu 10 lagu ngapalin terus main. Kalau gak suka gitu ya maksudnya. Kalau nggak suka dan nggak tune in gitu loh, ya kan? klik gitu. Nggak klik bahasa ini. Walaupun misalnya lagi ngejam biasa atau di acara atau dipaksa akhirnya ngejam terus lagunya sebatasnya aja maksudnya. Request itu sebatasnya, Iya, tapi kita nggak punya kewajiban harus perfect segala macam. Iya. Kalau top 40 kita harus berhikmat di situ, Betul. apalanya banyak ya kan segala macam. Biasanya memang satu auditif kan, aku kan kalau ngapalin lagu auditif daripada misalnya baca partitur, baca notasi atau baca lirik biasanya tuh dari audio dulu. Audio dulu ya. Kan ada orang bakat-bakatnya beda, ada yang Iya. bakatnya visual, Visual, ada yang bakatnya auditif kan dari audio. Dia kan lebih cepat masuknya kalau dari audio. Denger ya. Ada yang dari rasa, dia harus main dulu nih. Ya. Melibatkan saraf motorik baru Iya, dia baru. gampang apal gitu. Macam-macam lah. Ada yang harus baca partitur, not balok atau yang nomor-nomor itu. Not angka. Angka, not Iya, angka. Ya. Ada istilahnya apa tuh? Lupa aku. Itulah pokoknya. Jadi ada yang begitu. Jadi dia nanti tergambar baris-barisnya, notasinya gitu kan. Ini di baris berapa. Tapi ada juga yang walaupun baca kalau nggak denger angkat tangan. Nah itu. Aku lebih ke begitu, lebih ke auditif Iya sama, ya. lebih ke auditif. Sastra juga begitu. Puisi yang dibacakan layaknya puisi dengan puisi yang dimusikalisasi punya nilai yang berbeda. Aku nggak bilang yang mana lebih baik, tapi nilainya berbeda aja. Ya. Penambahan adding value-nya atau penambahan nilainya itu ada di audionya kan. Ketika membacakannya dengan intonasi puisi biasa umum atau dengan musikalisasi itu beda. Contohnya yang beginilah. Cuma kalau kita kasih lirik ini ke orang itu kan, tanpa dia tahu lagunya, dia pasti akan membacanya dengan puisi kan. Karena secara lirik susunan katanya itu sastra, puisi, Iya, kan? Putri. Ya begitulah. Emang iya Malah sih. jadi lemes. Karena mungkin dalam ya. Iya. Pengarahan lagunya itu memang filosofi ya. Emang gitu. Ini lebih ke bercinta sih. Iya, kalau ini dari lirik ya. Oke, betul. Boleh bercinta yang itu, boleh bercinta yang ini. Dengan yang lain ya. Iya. Ada nantilah di segmen berikutnya aku baca ada sebuah sajak Melayu tentang mirip-mirip gitu tapi lebih ke alam ya. Nanti deh biar dia kembali ke Ke situ ya rahasia. biar kembali ke segmen berikutnya. Nah ini secara filosofis kita nyambung ya dengan tadi lagu Hilang dalam Pekat, ada album Rasa, Nafsu dan Rindu. Ranari. Oh Ranari. Iya. Oh Ranari. Ranarini Rene. Rono. Raiso. Apa Ranari? Ranari. Kalau setelah latar belakang penciptaan kita umum penciptaan karya itu seniman, musisi atau apapun bentuknya pasti mempunyai cara tersendiri ya setiap seniman ya. Ada yang dia harus menyepi, ada yang harus menyepi. Banyak sih kalau yang menyepi kayaknya banyak karena salah satu dalam penciptaan filsuf kan merenung. Termasuk dia bisanya banyak kan orang merenung terus dalam tempat yang sepi kan.
ada juga merenung di tempat yang rame. Ada. Namanya topong rame. Jadi Ada. dia bertapa atau merenung di dalam keramaian gitu kan. Di dalam keramaian itu akhirnya dia menemukan sesuatu, si ilham. Akhirnya menjadi sebuah karya. Dia ada yang mencari ilham itu, si ilham dicari-cari pas aku sepi nggak ada, tapi pas dia ramai duduk-duduk di warung kopi sambil ngobrol sama teman, rupanya nemu Iya, ada ilham katanya. Ternyata Kemana temen aja gue ilham wajar kemana aja Ham gitu ya. Iya. Pulang kampung rupanya. Kena COVID 19 ya. Takut kena COVID jadi dia pulang kampung. Oke. Virusnya kita maki-maki aja nggak apa-apa. Jangan maki-maki orang ya. Iya. Tapi nggak usah, sebenarnya maki-maki nggak bagus. Iya. Ke siapapun deh. Iya. Kalau kita harus tanya juga, walaupun setiap seniman ada cara tersendiri untuk mencari mencari momen untuk menciptakan karya. Kalau Iwang dan Grace ini gimana mencari si ilham yang kemana-mana tadi itu? Gimana? Apa harus by WA, chat, Oh gitu ya. atau Cari itunya. iya, mencari ilham dengan bersama-sama atau sendiri dulu lalu di-combine gitu gimana? Nah, dari lirik dulu ya kayaknya. Dari lirik dulu ya. Oh, Iwang dulu buat. Iya. Bikin lirik kan dari puisi ya. Nah, Tujuannya emang pertama bikin puisi. hmm. Puisi itu bagiku tuh bentuk apa ya? Bentuk apa sih namanya? Ekspresi. Ekspresi boleh. Apa? Pokoknya sesuatu yang indah lah. Oke. Yang indah. Memuji sesuatu, memarahi sesuatu, memaki sesuatu, siapapun itu puisi gitu. Dengan cara Dengan cara yang indah. ya, walaupun kata-katanya kadang kasar. Iya. Aku suka nulisnya bebas gitu kan puisinya, mau apapun lah. Terus untuk mendapatkan ilham tadi kata, nggak mencari, sebenarnya ilham tuh udah ada. Cuma Udah kita ada, aja tapi yang kadang nggak sembunyi. menyadari. Ya kita nggak nyadari. Iya. Gitu. Kita kurang peka, kita kurang merasakan itu, Iya. mungkin kita kurang rindu sama ilham itu. Kadang di jalan pulang pakai motor atau kapan, kalau di tempat sepi biasa gitu. Kadang Lagi sama rumahnya Garuda Sakti kan, kalau dari Gobah tuh kan lumayan. bener. Dalam perjalanan tuh Dapat. merenung, tiba-tiba main lampu merah aja di klakson orang aja. Aku sering ngalami juga itu. Jadi pernah kemarin ada sampai udah masuk album ini juga lagunya, tapi nggak kita bawain malam ini. Iya. Di album lah, ntar kalau udah beli ada. Jadi waktu itu pulang subuh apa jam 4 pagi naik motor sendiri emang di jalan itu Garuda Sakti. Terus ada pohon jatuh daunnya. Langsung tiba-tiba aja kepikir kalimat-kalimat langsung panjang jadi satu puisi gitu. Di rumah baru dicatat. Kasih ke Grace, tolong kasih nadanya gitu. Iya. Balik lagi jadinya ke Grace, jalan nih ceritanya. Banyak ada Bang Wimang nih kalau ngisi puisi semana dia dapat banyak itu jadi kayak PR gitu. Oh iya. Tapi Grace gak bisa didesak gitu. Kalau buat nada nih harus pakai mood. Kalau Iya, Grace iya, ya. iya. Kadang bilang sama Adi, buatlah gitu kan. Gak bisa Bang, harus ada moodnya dulu Iya, gitu. betul. Ya akhirnya aku ngalah juga. Oh ya bener. Tapi kalau Harus memang nemuin nggak ada, dulu. kalau dipaksa jadi pasti Jadi, Jadi, cuma cuman beda, nggak dapat. nilainya beda. Itu tadi pengkaryaan karya, maksudnya karya seni itu dibuat dengan rasa. Itu bedanya dengan karya yang Iya, lain. betul. Jadi kalau rasa secara batin kita belum menemukan rasa, ya nilai seninya minim. Tanda kutip lah ya. Iya. Minimal dari diri kita sendiri. Iya, Padahal mungkin kata orang bagus kok, tapi aku belum klik, kenapa? Aku Iya. belum melibatkan rasa, bisa begitu ya. Iya. Kadang kitanya yang kerasa, orang Iya. kan udah bagus kok, jalan begitu. Tapi kitanya enggak, aku belum klik nih dengan ini. Kenapa? Aku moodku belum. Iya, belum dapet di situ. Ada yang mungkin puas, oh nadanya gini, tapi belum ada yang kurang gitu. Ya itu. Makanya Chris buat ini kan semua tuh pakai mood sih. Kalau misalnya kayak hilang dalam pekat nih betul-betul dikasih gitu kan. Sesedih diriku juga kita kayak kalau Grace tuh jadi dari liriknya ini tuh membuat dari contohnya dari diri sendiri dulu baru buat oh cocoknya begini. Kadang lirik itu apa namanya sedih, cuman dapat nadanya senang. Kadang Grace yang nggak jadinya kayak
aduh moodku beda, Jada dapatnya. Nggak Kira cocok. bilang sama Bang nih, Bang nada Grace dapat yang kayak gini, itu terlalu coba Terlalu riang. diapalin lagi, oke dicari lagi gitu. Oke di mana? Oke dapat lagu yang kayak gini gitu. Simple sih, nggak bertele-tele. Sebenarnya kalau Grace buat lagu memang mood, paling penting mood. Satu. Kedua mungkin karena kalian tune in ya, maksudnya satu sama lain apa Dapet. connect ya. apa senada atau sefrekuensi Satu lah. frekuensi. Frekuensi tadi. Tuningnya tuh sama frekuensinya ya kan, jadi ketika digeser-geser dikit ya Nggak bisa. tetap ketemu gitu kan, iya. nggak masalah gitu, Walaupun ada kresek-kresek sedikit. nggak masalah kan ada ini apa namanya kompresor ya. Ada noise apa Noise gate. noise noise Iya. reduction kan. Nah, maksudnya ini juga pakai noise reduction. Jadi apa bikin band tuh susahnya itu Iya. mencari orang yang sefrekuensi gitu. Kalau udah beda frekuensi kita mau sedemikian Rupa. hebohnya apa maksudnya, tapi frekuensi udah beda susah. Nggak bisa. Aku udah pernah bilang ke teman-teman kan, bikin band tuh lebih susah daripada bikin rumah tangga kan, Bang. Bikin rumah tangga itu kalau sudah takdirnya ketemu, misalnya udah punya anak ya mau nggak mau kita harus memahami bahwa itu anak kita, itu istri kita, itu suami kita, ya kan. Tapi kalau band nggak cocok, pilihannya dua, bubar atau dia keluar, nah, kan kayak gitu, Iya. ya kan. Makanya repot, wah, bubar lah, bubar semua, kalau enggak dia atau aku yang keluar, woi jadi gitu. Pemilihan. Ngancem lah. Ribut kan, dia atau aku itu susah, makanya nanti satu keluar, rupanya satu nggak cocok, keluar, wah ribet lah pokoknya. Yang penengah itu sakit kepala, aduh butuh dua-duanya tapi kayak gini. Iya betul, makanya ya itulah realita rumah tangga dalam band. Tangga band. Dulu kayak gitu tuh sering juga tuh. Pasti kalau orang yang ngeband pasti ngerasain itu. Ya pernah ngerasain itu kan. Jadi Ada yang cocok-cocokan, ada yang nggak fill in. kadang masalah waktu kan, itu standar lah. Iya. Kalau orang yang ngeband tuh ya pasti kadang kitanya yang telat, kadang kawan-kawan kita yang telat, kadang apalagi misalnya ketemunya yang udah berkeluarga atau udah kerja, wah itu terus Nyesuaiin waktunya tuh ya. kawan yang lainnya belum kerja atau belum kerja itu On dia tuh time-nya sibuk beda. sekarang, oh ya tuh. Terus wah jangan dia tuh lagi Kayak gitu. akhirnya itu bisa sering jadi Gesekan lah. gesekan ya, itu susahnya. Jadi kalau kalian fokusnya sebenarnya duo berarti ya, tapi nggak disebut duo, Nggak duo, tapi band ya. iya. Tapi kalau Pas perform ini. perform full, Full. tapi secara penciptaan karya kalian berdua. Yang untuk instrumen lain tuh didikte atau mereka punya kebebasan untuk mengekspresikan di karya itu? dari kita. Didikte Dari atau misal temanya aja? chordnya gini, notasinya seperti ini. Ini kan lah isi sesuai. Isi. Oke. Kami Jadi maunya kalian bikin temanya gini. guideline ya. Iya. Guideline-nya itu dari kalian. Mereka yang improv tapi tidak boleh terlalu berlebihan gitu ya. Kami kasih tema yang kayak gini, kami konsepnya gini-gini. Oke, ngisinya gini. Gitu. Seperti itu. Ini ikhtiar mengenali diri sendiri. Iya, betul. Kayak gimana ya? Kita nih punya jati diri. Ya. Kita temu yang satu gitu loh. Yang lainnya ada, tapi kita punya ini. Ibaratnya kayak mungkin manusia tuh kita kenal gini, tapi kan dia nggak kayak mana ya? Dia punya topeng sisi depan, kiri, kanan, belakang. Nah, dia iya atas bawah gitu. Jadi yang mana mau kita tunjukin antaranya itulah. Seperti itu. Kalau di kajian yang lain kan ada barang siapa mengenali dirinya dia akan mengenal penciptanya. Iya. Nah, ini proses pengkaryaan atau pembuatan karya seni itu kalau menurutku ya di level pengkarya awal itu proses mengenali diri. Nah, di level berikutnya itu mengekspresikan diri. Di level berikutnya lagi itu sudah lepas dari dirinya. Lupa diri. Enggak juga gitu. Lupa diri tanda Lupa kutip diri, ya. tanda kutip ya. Kadang ya bahkan kadang nggak bisa dicerna oleh orang umum karena udah lepas. Ya untungnya kita makanya kalau bahas Fox atau balad atau musikalisasi puisi gitu, itu bukan musikalitas yang dibahas kan, lebih kedalaman
materi. materinya lagu apanya musik Dan seninya tanpa kita lah. bisa mengedrive kan karena interpretasi pencipta, pendengar dan tukang komen kayak aku kan tentu bisa berbeda kan. Pasti Netizen berbeda. ya. Ya, aku bilang lagi, kan lagi banyak terus aku bilang, oh, aku diem aja lah. Aku bikin satu, aku diem aja lah. Tapi itu kan nggak diem namanya. Iya. Jadi ya, aku diem aja. Maksudnya entah ya, karena kasus COVID-19 ini, jadi semua orang pengen berkomentar kan. Aku tuh jadi pengen nyinyir, tapi aku tahan sekarang. Aku kalau nyinyir bahaya soalnya. Iya. Semua aku serampang gitu. Jadi aku sama temenku, aku nyinyir lah. Aku diem aja lah maksudnya. Untungnya sekarang di tepi ya, kalau di tengah ya mungkin aku komenin semua teman-temanku Aku sendiri. diam aja tapi diomongin. Iya, aku diem aja lah gitu. Loh, itu nulis juga tuh. Dia ngomong juga. Ya, itulah. Break dulu lah ya. Sambil mikir, menenangkan pikiran biar nggak terlalu sepaneng. Biar nggak terlalu dalam. Kalau udah dalam tarik lagi ke permukaan, nanti menyelam lagi. Nyelam lagi timbul ya. Ya, setelah yang satu ini. Balik lagi sama My Grace, ada Grace dan My host. Iwang. Iwang namanya, bukan My. Kalau yang itu My itu My Arif namanya. Maya. Jadi My Grace seperti yang kita obrolkan tadi lagi menyiapkan untuk merilis secara resmi ya. Albumnya sudah jadi tapi belum dirilis secara resmi ya. Dan kita menjadi tempat yang kedua setelah TV nasional, itu ada TV abal-abal yang menjadi tempat ngobrol tentang albumnya My Grace nih yang kedua nih. Yang pertama TV nasional, yang kedua TV abal-abal. Mungkin berikutnya mungkin TV lokal, Rio TV atau Ceria TV. Bisa aja. Nah, nanti kalau mau minta kontaknya Ceria TV aku kasih kontaknya Bang Benz ya. Siap. Kami Palu Gada. Apa lu minta gua ada? Oh, apa macam? Oh, kayak itulah apa toke-toke itu. Nanti kita kasih, mungkin Ceria bisa akses. Lalu seperti pengkarya pada umumnya, ada hal yang aku mau tanyakan, yaitu harapannya apa sih My Grace ini dengan album yang akan dirilis ini? Apa yang diharapkan dari album ini gitu? Silakan. Yang pertama yang pasti ini ya. Ini sebenarnya lagu-lagu itu bisa diboleh kegelisahan, boleh dibilang kegelisahan atau kesenangan yang ingin dibagikan. Boleh nggak sih kegelisahan itu dibagikan gitu? Iya. Kesenangan wajar dong. Iya. Memang itu nomor satu, kesenangan yang dibagikan, terus kegelisahan. Ya barangkali gini, kita bikin lagu sedih nih misalnya. Itu berguna juga untuk orang yang sedang bersedih. Oh iya. Dengan mendengar lagu sedih, hatinya tuh jadi kayak gimana ya? Yang lapar yang terisi makanan. Oke. Wadah yang kosong terisi. Paling tidak yang sedih itu menemukan teman dalam kesedihan. Atau cara untuk sedih. Menemukan caranya untuk sedih ya. Oke. Soalnya kalau sedih itu nggak tahu caranya, itu sakit. Oke. Sangat sakit itu. Sakit, Rip. Iya. Jadi glorifikasi ya. Kalau aku dulu pernah bikin statement kayak pejabat aja statement. Kampret. Jadi aku udah bikin statement. Aku berada di barisan orang yang sedih. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang mengglorifikasi kesedihan. Ya, contohnya apa? Kopi Jiwa. Itu glorifikasi kesedihan. Iya betul. Itu kan menjadikan sobat ambiar sebagai sesuatu yang dijual ya kan. Kayak ambiar kan glorifikasi juga. Itu maksudnya aku bilang itu. Sobat senja. ambiar kan. Sobat senja. Senja. Glorifikasi kan, mengglorifikasi kesedihan. Terus aku bilang sama teman-teman,
santai, aku bersama kalian. Wih, Ada teman. Iya. aku bersama kalian. Tadi mereka sok-sok katanya. Terus apa hubungannya dengan budaya pop ya? Kalau kita secara kultur ya, pop culture itu kan bawa folk, terus apa nih kok bunyi ting, ini udah aku matikan. Ada ini. Terus apa namanya? Produksi seni, khususnya seni musik dan visual itu wadahnya gampang, bisa di dunia maya gitu ya, Iya. tanpa perlu fisik. Walaupun ada kawan kita yang tetap menempuh jalur fisik, kayak Bung Galau, dia tetap menempuh jalur fisik, dia istiqomah dengan jalur fisik. Kita nanti juga Tetap jalur fisik, Iya. tapi tidak di jalur digital ditempuh juga nggak, misalnya di Spotify atau di Iya, Iya itu pasti. itu tetap. Pasti. Melalui jalur dunia nyata dan dunia gaib ya, tetap ditempuh. Dunia digital. Dunia gaib maksud dunia maya Iya, maksudnya ya. iya. Jadi ada fisiknya, ada juga digitalnya. Bisa di iTunes, bisa di Spotify dan lain. jokes yang lainnya lah. Jokes, terus di Deezer. YouTube gitu ya. Oke. Jadi ekspresi tentang tadi kesedihan itu diharapkan bisa menemani atau Mewakili. menjalankan Iya. atau menjadi jalan orang yang Cara. orang yang sedih ya. Itu yang pertama. Kalau untuk yang kedua, memang kalau kayak finansial atau apa, yang satu lagi nih, Popularitas. popularitas itu memang kedua. Memang nggak munafik kita menolak ya. Ya. Kita nggak menolak. Kalau memang ada seperti itu, ya memang gimana ya, kita nggak munafik nolak finansial gitu kan. Soalnya seniman itu butuh juga seperti itu Ya, untuk sumber melanjutkan daya. karyanya Iya, selanjutnya. Gitu sih. Ah. Tuh dengerin, Rip. Marip. Arif lagi. Jadi emang harus ada yang di situ. Salahnya dia datang sendiri. Kalau ada Bayu, kalau nggak Arif, Bayu gitu. Kambing hitam Nggak ada kambing dua. congek kan namanya. Jadi nilai ini menitik beratkan pada nilai ya, nilai yang disampaikan ya. Nilai yang disampaikan walaupun ketika ada hal itu nanti menjadi menjurus ke finansial ataupun popularitas, itu hal yang biasa saja di kalangan seniman. Maksudnya itu nggak bisa ditepikan, karena yang namanya pengkaryaan sesuatu pasti kalau nggak tenar ya kaya, atau kalau nggak ya mungkin tenar aja, atau dua-duanya begitu ya. Soalnya popularitas itu kita butuhin juga supaya kita membagikan cara tadi. Oke. Cara yang pertama tadi lebih luas. Oke, jangkauannya ya. Jangkauan. Semakin populer kita semakin mudah berkampanye ini. Berkampanye gimana caranya sedih yang baik dan benar deh ya. Enggak juga sih kita bilang benar sedih gitu loh, enggak. Cara yang sedih, baik dan benar menurut My Grace. Ya. Enggak juga baik dan benar. Cara sedih opsinya yang lain. Oh, cara sedih Opsinya. menurut My Grace itu ya. Gitu. Tanpa baik dan benar. Iya. Karena kalau baik dan benar itu cuma punya pahlawan bertopeng ya. Siap. Pembela kebenaran. Hahaha. Nah, itu ada tadi impiannya, maksudnya harapannya dari album ini. Terus PR-nya apa nih yang belum kalian lakukan di album ini dulu nih? Apa yang belum dilakukan nih? Ada tahap yang belum dilakukan nggak? Misalnya ada beberapa Yang udah dilakuin sekarang atau ingin diperbaiki atau seperti apa? bukan di album ini yang menunggu tahap rilis itu, apa yang belum dilakukan atau sudah tinggal rilis aja atau gimana? Oh ya, belum sih. Kita masih nabung juga masalah Nabung. finansial. Oke, Pasti. finansial ya. Finansial. Untuk acara rilis ya, secara seremonial ya. Iya pasti ada. Finansial merilis fisiknya dulu. Oke, fisik. Produksi ya. Produksi. Produksinya Cetak belum ya? belum. Belum. Oke, Belum sampai itu, sentuh situ. itu berarti yang belum cetak CD, lalu digitalisasi dan upload di media-media maya tadi itu ya. Iya. Itu tinggal tahap itu baru kalian akan rilis. Itu tinggal berapa persen aja kan dari seluruh, walaupun itu sebenarnya inti kan, tapi
sebenarnya itu cuma sekian persen aja dari proses seluruhnya, dari penciptaan karya. Belum lagi dari kalian bertemu, penciptaan karya, produksi, lalu sekarang packaging ya kan. Packaging. Kalian menentukan dari logo itu, kalian menentukan cover gitu kan, terus dan lain-lain. Kalau ibaratnya misalnya musisi-musisi nih, kalau album pertama itu adalah perkenalan dirimu. Oke, iya. Baru album kedua adalah jati dirimu. Begitu. Biasanya gitu. Iya. Itu kalau pop tuh. Oh, itu kalau pop Iya, ya. kalau indie mau. Kalau indie bebas ini lah. iya. Album pertama langsung inilah aku. iya. Kalian mau terima atau enggak bodo amat. Serah. Ya, biasanya seperti itu sih. Album pertama ya kenalan dulu. Baru album kedua bisa jati diri. Dengerin Rip. Ini bikin album foto. Itu pun sendiri. Album foto tuh ada pasangannya itu loh, ikan. Ada yang mau disampaikan nggak sama para sobat ambiar atau orang yang sedang limbung galau atau mencari pegangan hidup atau mencari kepekatan cahaya tadi, minimal secercah aja lah ya, sebelum pekat cahayanya jadi secercah, sebelum cahaya ya, sebelum cahaya. sabrang ya. Nah iya. Sebelum cahaya terus ada secercah cahaya, baru cahaya pekat. Nah. Apa ya, jangan ini lah. Ini secara apa nih? Secara musisi? Enggak. Ini bebas untuk aja. musisi, untuk kawan, untuk teman-teman seperjuangan dan setidak perjuangan nggak masalah. Kalau dari aku sih untuk menemukan itu tadi ya. Ya bisa, atau pesannya apa yang mau disampaikan? Pesannya jangan berusaha mencari apa ya? Jangan berusaha mencari jalan, tapi rasakan bahwa itu tuh udah ada. Kita tuh terlalu manja sebenarnya jadi manusia gitu kan. Pengennya nyari, kalau kita nyari pasti ada yang diminta, ada yang ditagih gitu. Ya rasakan. Soalnya aku inget kata-kata bapakku gitu kan kemarin. Gusti Pangeran itu yang diwariskan kepada manusia itu adalah rasa. Dititipkan kepada orang tuamu, terlahirlah dirimu. Kamu membawa itu gitu. Itu akan kamu wariskan juga ke anak-anak cucumu, ke teman-temanmu semua. Ya rasa itu paling tinggi. Merasakan rasa. Jadi merasakan rasa dan melibatkannya dalam proses pengkaryaannya. Hidup apapun lah, apapun. Oke, apapun. Minum kopi, bikin kopi, kan, makan. Iya. Padahal kalau kita pakai frase yang lagi umum ya, paradigmanya sekarang itu melibatkan rasa, baper banget sih. Iya, apa-apa baper. Itu secara frase negativisme ya, maksudnya orang melibatnya sebagai, tapi itu padahal bagi seniman ya kan, bagi pengkarya melibatkan rasa itu kuncinya. Iya, betul. Mood. Makanya kalau misalnya seniman atau orang yang jiwa seninya tinggi selalu melibatkan perasaan dalam apa yang dilakukan. Iya, betul. Sama kayak misal gini, kayak yang ditulis Sujiwo Tejo kemarin ada yang diposting juga kan. Sekarang tuh orang pada gampang bilang bucin-bucin para pasangan. Itu kan gimana ya? Kalau dibilang bucin, mereka jadi nggak ini mengekspresikan cinta mereka. Itu gitu. dia. Betul, aku cocok. Pengorbanan itu bukan. Cinta itu kan gugur ketika seseorang mengaku berkorban. Ya kan? Makanya kalau dibilang bucin, gugur cintanya. Karena di mana-mana buruh, itu mengharapkan imbalan. Jadi orang bilang bucin ke orang lain sudah menggugurkan cintanya. Iya. Terus gini juga, kita dengan gampangnya bilang bucin. Apakah tahu gimana cara dia mencintai si pasangan? Betul. Kalau kita mau ngomong bucin kan, aku kemarin pas ada acara bedah film tentang buruh kalau nggak salah di Goba sana, bahwa sekarang selain buru-buru pekerja itu ada juga buru-buru cinta.
Buruh cinta. Budak cinta Budak kalau Bukan. Budak kalau arti umumnya. Bilang buruh. buruh. Iya. berarti diumpah dong. Iya, imbalan maksudnya. Kan banyak. Banyak. Iya kan? Banyak sih memang. Transaksional kan ya. Akhirnya kalau budak-budaknya secara slave, padahal kita kan menentang perbudakan setelah itulah ya kan. Kita menentang perbudakan tapi membudakkan orang lain. Membudakkan orang ini, kamu tuh bucin banget sih. Ya itu memang frase-frase kata-kata yang beredar di zaman yang now ini kan, katanya Harus hati-hati. senial malah kan. Kita mau komentari karena kita mungkin sedang nggak di zaman itu ya. Iya. Bagi mereka mungkin cuek aja, bodoh amat siapa lu gitu ya kan. Akhirnya, ya bahkan kalau misalnya dari kata social distancing itu juga bagi sebagian orang itu nggak pas. Iya. Karena bersosial itu tidak harus secara fisik. Dalam media sosial, internet, chat, WA group, Telegram, itu kita bisa bersosial kan. Saling sapa lewat telepon, lewat aplikasi chat dan itu juga bersosial. Jadi kata temanku ya kayak obrolan biasa lah kita. Bukan mengkritiki pemerintah tapi harusnya itu physical social distancing. Jadi menjarak memberi jarak secara fisik Ya. dalam berkegiatan sosial. Iya. Tapi secara kegiatan sosial kita bisa tetap by WA, by sosial media Facebook, Bukan Twitter. memutus lah jadi. Bukan memutus silaturahmi kan. Itu kaji-kaji orang pengangguran aja karena WFH nggak tahu ngomong apa, akhirnya semua orang dikomentarin gitu kan. Nah, itu biasa terjadi di Indonesia. Hanya kadang Ya, sebenarnya Indonesia ini gaduh karena banyak orang yang nggak paham tapi bersuara ya kayak aku nih lah. Sebaiknya gitu tahu diri ya. iya. Orang nggak tahu lebih keras suaranya daripada yang tahu. Wabil khususnya tentang COVID-19 ini banyak cerita yang entah apa-apa kan, dari konspirasi sampai konstipasi semuanya kan. Ya itulah realita. Nggak terasa sudah sejam lebih ya. 1 jam 40 menit ya. 3 SKS. SKS. 1 SKS Kayak kemarin apa? 50 menit. Iya. Jadi ada berapa yang datang sini? Kok aku malah kayak di kuliah ini sih bang? Loh, mungkin kita diskusi kok di kuliah ini, kita sama-sama belajar. Wah, aku juga belajar, aku bilang gitu. Dia kok dia ngomong 3 SKS satu ya. 1 jam 40 menit kita membahas dengan kawan kita yang hadir malam ini, ada My Grace, Iwang dan Grace, tentang albumnya yang akan segera dirilis dalam waktu yang dekat. Ini positif ya, dalam waktu yang dekat karena aku nggak mau lama-lama nih harus dirilis ya. Yang penting tahun ini. Dan jangan akhir tahun. Jangan ya. Walaupun sekarang lagi lockdown, tanda kutip, bukan lockdown tapi lagi pengurangan kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang. Bisa live sebenarnya. Jadi doa saya semoga cepat pulih. Amin. Amin. Kita membahas album yang berjudul Rasa, Nafsu dan Rindu dengan hit singlenya yaitu Hilang Dalam Pekat. Lagunya dalam, melibatkan rasa yang kalian lihat sendiri lah, dengar sendiri lah nanti ya. Kecuali nanti udah ada videonya bisa dilihat kan. Tapi ini menjadi PR bagi kawan-kawan tadi, kawan-kawan kita, kawan-kawan Iwang, kawan-kawan Grace, berkarya melibatkan rasa, berkarya merasakan rasa dan melibatkannya menjadi karya tadi ya. Merasakan rasa lalu melibatkannya menjadi rasa, menjadi karya. Jadi karya. Itu pungkasan atau pamungkas diskusi kita pada malam hari ini. Semoga lebih cepat, lebih baik bisa dirilis fisik dan seremonialnya. Lalu semoga kita tetap sehat semuanya, selalu semangat menjaga kesehatan sehingga sehat walafiat, dan wabah ini semoga cepat berlalu. Gitu ya. Pulih. Kita akan menutupnya dengan 2 buah lagu dari album yang sama, dengan My Grace. Allahumma fiqh ila kumotorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nyataku jelmaan kecewaku, tatapku sudahlah tiada percaya. Darimu yang ku nanti jawabmu tidaklah pasti. Terima saja keputusan dariku yang berlumuran darah. Luka di mana-mana, mulutmu kedustaan, hatiku kekesalanku. Ceritaku ini bukanlah cerita usang yang terkisah dalam buku-buku murahan. Silakan matamu sebelah, aku pasrah di dalam rangkulnya. Dingin saja kau tetaplah sama, pemberi duka. Aku menyerah usai semua. Baru kedua. Sudah cerai saja, sepiku sunyiku. Dalam lacur ini ku ucapkan satu permintaan, hanya untukmu. Dari pagiku sebelum tiba soremu, yang ku inginkan kau bisa mengabulkan. Permintaanku dari linangan air mata dan kasihku. Kau datang, tak perlu lagi kau hilang. Cukup di sini temani aku yang telah lama sepi. Memanglah kejam kau buat aku tenggelam dalam lamunan citra yang kau lukiskan untukku. Sepiku, sunyiku, sepiku.
sunyiku. Sepiku sunyiku.